Dioda simpangan PN. Potongan semikonduktor tipe N maupun tipe P seperti sebuah resistor yang tidak berguna. Tetapi ketika sebuah kristal silikon tunggal didoping dengan semikonduktor tipe N pada sisi yang satu dan tipe P pada sisi yang lain, menjadikan sesuatu yang baru, yaitu PN junction atau simpangan PN. PN junction atau simpangan PN yang pada dasarnya membangun blok-blok perangkat semikonduktor, seperti dioda, transistor, solar cell, LED, dan integrated circuit atau IC. PN junction. Seperti kita ketahui bahwa semikonduktor tipe P memiliki atom-atom trivalen dan masing-masing memproduksi satu lubang, yang bisa dilihat pada gambar di samping. Masing-masing lingkaran kecil dengan tanda minus adalah atom trivalen, dan masing-masing tanda plus adalah lubang pada orbit valensinya. Kita juga tahu bahwa semikonduktor tipe N memiliki atom-atom pentavalen, dan masing-masing memproduksi satu elektron bebas, yang bisa dilihat pada gambar di samping. Masing-masing lingkaran kecil dengan tanda plus adalah atom pentavalen, dan masing-masing tanda minus adalah elektron bebas yang mengkontribusinya. Sebuah pabrik dapat memproduksi sebuah kristal silikon tunggal dengan materi tipe P pada sisi yang satu dan tipe N pada sisi yang lain, seperti terlihat pada gambar berikut. Batas antara tipe P dan tipe N disebut PN junction atau simpangan PN. Secara umum, sebuah kristal PN dikenal sebagai dioda junction. Ada 3 kondisi kemungkinan bias untuk PN junction. Yang pertama adalah equilibrium atau zero bias, yaitu tidak ada tegangan eksternal dipasang pada PN junction. Yang kedua adalah reverse bias atau bias balik, yaitu titik sumber positif dihubungkan ke tipe N dan titik sumber negatif dihubungkan ke tipe P. Yang ketiga adalah forward bias atau bias maju, yaitu titik sumber negatif dihubungkan ke tipe N dan titik sumber positif dihubungkan ke tipe P. Equilibrium atau zero bias. Sebuah PN junction tanpa dihubungkan dengan tegangan dari luar akan mencapai kondisi equilibrium atau tidak ada pergerakan ion, baik elektron bebas maupun hole atau lubang. Masing-masing pasangan ion-ion positif dan negatif pada junction disebut dengan dipol,
Pembentukan sebuah dipol artinya bahwa satu elektron bebas dari sisi N dan satu hole dari sisi P dikeluarkan dari sirkulasi. Saat jumlah dipol terus dibangun, area dekat junction dikuras pembawa-pembawa muatan mayor. Oleh karena itu, kita sebut area muatan kosong ini dengan area kuras. Pembatas potensial. Masing-masing dipol memiliki sebuah medan listrik antara ion positif dan negatif. Ketika sebuah elektron mencoba untuk memasuki area kuras, medan listrik mendorongnya kembali pada area N. Kekuatan dari medan listrik meningkat dengan masing-masing rekombinasi elektron hole di dalam area kuras. Oleh karena itu, medan listrik pada akhirnya menghentikan difusi elektron untuk menyeberang junction, dan kondisi equilibrium tercapai. Medan listrik di antara ion-ion sama dengan sebuah perbedaan potensial yang disebut pembatas potensial. Pada suhu ruangan, pembatas potensial sama dengan kira-kira 0,3 volt untuk dioda germanium dan 0,7 volt untuk dioda silikon. Forward bias. Pada forward bias atau bias maju, tipe P dikoneksikan dengan titik sumber positif, dan tipe N dikoneksikan dengan titik sumber negatif, seperti terlihat pada gambar berikut. Dengan sebuah baterai dikoneksikan seperti pada gambar tersebut, lubang-lubang pada area P dan elektron-elektron bebas pada area N akan didorong menuju junction. Jika tegangan baterai kurang dari pembatas potensial, yaitu 0,7 volt, elektron-elektron bebas tidak memiliki energi yang cukup untuk melewati area kuras. Ketika elektron-elektron bebas tersebut memasuki area kuras, akan didorong kembali ke area N. Karena ini, tidak ada arus yang melewati dioda. Ketika tegangan baterai lebih besar dari pembatas potensial, yaitu 0,7 volt, elektron-elektron bebas memiliki energi yang cukup untuk melewati area kuras dan rekombinasi dengan lubang. Di saat ini, elektron-elektron tersebut mulai menetralisir area kuras, yaitu mengurangi lebarnya. Ketika sebuah elektron direkombinasi dengan sebuah lubang, akan membuatnya menjadi sebuah elektron valensi. Sebagai sebuah elektron valensi yang berjalan ke sisi kiri melewati satu lubang ke lubang sebelahnya sampai ke bagian sisi ujung dioda. Ketika elektron meninggalkan sisi paling kiri dioda, sebuah lubang akan muncul, dan proses akan berulang terus. Karena ada miliaran elektron berjalan pada saat yang bersamaan, kita akan mendapatkan arus berjalan melalui dioda. Reverse bias.
atau bias balik. Hubungkan tipe P pada terminal negatif baterai dan tipe N pada terminal positif baterai, maka akan menghasilkan reverse bias atau bias balik, seperti terlihat pada gambar berikut. Terminal negatif baterai menyerang lubang-lubang, dan terminal positif baterai menyerang elektron-elektron bebas. Karena ini, lubang-lubang dan elektron-elektron bebas terbang dari junction meninggalkan ion-ion positif dan negatif di belakangnya. Oleh karena itu, area pengurasan menjadi melebar. Pelebaran area kuras sebanding dengan tegangan balik. Karena tegangan balik meningkat, ruang kuras menjadi melebar. Ruang kuras berhenti melebar ketika perbedaan potensial sama dengan tegangan balik yang dipasang. Ketika hal ini terjadi, elektron-elektron dan lubang-lubang berhenti bergerak menjauh dari junction. Arus balik. Arus balik pada sebuah dioda terdiri dari sebuah arus pembawa minor dan sebuah arus permukaan yang bocor. Arus balik ini terlalu kecil, sehingga bahkan kita tidak memperhatikannya, dan hal ini dipertimbangkan sebagai 0 atau 0. Arus saturasi balik. Seperti kita ketahui, bahwa energi panas yang kontinu akan menghasilkan pasangan elektron-elektron bebas dan lubang-lubang. Seharusnya energi panas telah menghasilkan sebuah elektron bebas dan lubang di dalam area kuras. Area kuras akan mendorong pembentukan elektron bebas menuju area N, memaksanya untuk meninggalkan sisi paling kanan dioda. Ketika mencapai sisi kanan dioda, lalu memasuki eksternal kabel, dan mengalir balik ke terminal positif baterai. Di sisi lain, lubang yang baru terbentuk didorong menuju area P. Ekstra lubang ini, pada sisi P mengizinkan satu elektron dari terminal negatif baterai untuk memasuki sisi paling kiri bagian dioda, dan jatuh ke sebuah lubang. Sejak energi panas yang secara kontinu menghasilkan pasangan elektron lubang di dalam area kulkas, sebuah arus kontinu kecil mengalir dalam rangkaian eksternal. Seperti arus balik yang disebabkan oleh panas memproduksi pembawa minor yang disebut arus saturasi. Nama saturasi artinya penambahan tegangan balik tidak akan meningkatkan jumlah panas yang memproduksi pembawa minor. Arus permukaan bocor. Ada arus lain yang ada pada sebuah dioda bias balik. Sebuah arus kecil mengalir pada permukaan kristal yang dikenal sebagai arus permukaan bocor. Atom-atom pada bagian permukaan atas dan bawah kristal tidak memiliki tetangga. Mereka hanya memiliki 6 elektron di orbit valensi. Ini berarti bahwa masing-masing permukaan atom memiliki 2 lubang. Gambar berikut menunjukkan lubang-lubang tersebut sepanjang permukaan kristal.
Terlihat pada gambar, pada bagian permukaan atas dan bawah, tidak ada tetangga atom untuk saling berbagi elektron. Oleh karena itu, elektron berjalan melalui permukaan lubang-lubang dari terminal baterai negatif ke terminal baterai positif. Di sini sebuah arus balik kecil mengalir sepanjang permukaan. Efek avalanche. Seperti kita ketahui, ada sebuah arus pembawa minor dalam sebuah dioda bias balik. Ketika tegangan balik meningkat, akan memaksa pembawa minor untuk cepat bergeser. Pembawa-pembawa minor ini bergerak pada benturan kecepatan tinggi dengan atom-atom kristal dan mengetuk elektron-elektron valensi terlepas, menghasilkan elektron-elektron bebas. Pembawa-pembawa minor yang baru ini bergabung dengan pembawa-pembawa minor yang sudah ada dan membentur atom-atom yang lain dan menghasilkan lebih banyak elektron. Satu elektron bebas melepaskan satu elektron valensi, menghasilkan dua elektron bebas. Dan dua elektron bebas tersebut kemudian membebaskan dua elektron lagi, menghasilkan 4 elektron bebas, dan seterusnya. Dengan cara ini, jumlah elektron bebas akan bertambah secara geometri. 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Benturan yang secara konstan dengan atom menghasilkan sejumlah pembawa-pembawa minor yang cukup besar dan memproduksi jumlah arus balik yang cukup signifikan pada dioda. Dan proses ini terus berlanjut sampai arus balik menjadi cukup besar untuk menghancurkan dioda. Simbol skema dioda. Gambar di samping menunjukkan simbol skema dari dioda. Simbol terlihat seperti sebuah panah yang menunjuk dari sisi P ke sisi N. Sisi P disebut dengan anoda atau A, dan sisi N disebut dengan katoda atau K. Karakteristik dioda IV. Gambar di samping menunjukkan sebuah rangkaian dioda sederhana yang mana dioda merupakan bias maju. Sebuah serial resistor atau RS biasanya digunakan untuk membatasi jumlah arus maju atau IF. Setelah rangkaian terhubung semua, jika kita mengukur tegangan dan arus dioda untuk bias maju dan bias balik, dan menggambarkannya pada grafik, akan terlihat seperti pada gambar di samping. Gambar grafik tersebut disebut karakteristik arus tegangan atau IV. Ini adalah karakteristik dioda yang paling penting, karena hal ini menentukan seberapa besar jumlah aliran arus yang melalui dioda untuk tegangan yang diberikan.
Sebuah resistor R adalah perangkat linier, karena kurva IV-nya adalah garis lurus. Sebuah dioda bagaimanapun adalah berbeda. Dioda adalah perangkat non-linier, seperti terlihat pada kurva IV-nya, yang bukan garis lurus. Ini disebabkan karena pembatas atau penghalang potensial. Tergantung pada tegangan yang diterapkan pada rangkaian tersebut, sebuah dioda akan beroperasi dalam satu di antara 3 area atau kondisi berikut, yaitu forward bias, reverse bias, dan breakdown. Area forward bias atau bias maju. Ketika tegangan dioda kurang dari potensial penghalang, sebuah aliran arus kecil melewati dioda. Ketika tegangan dioda melebihi potensial penghalang, aliran arus yang melewati dioda akan meningkat dengan cepat. Tegangan yang arusnya meningkat dengan cepat disebut dengan tegangan maju atau forward voltage atau VF. Disebut juga tegangan cut-in atau tegangan lutut. Umumnya sebuah dioda silikon memiliki VF sekitar 0,7 volt dan dioda germanium memiliki sekitar 0,3 volt. Area reverse bias atau bias balik. Area reverse bias atau bias balik berada di antara arus 0 dan breakdown. Dalam area ini, sebuah aliran arus balik yang kecil mengalir melewati dioda. Arus balik ini disebabkan oleh panas yang dihasilkan pembawa-pembawa minor. Arus balik ini terlalu kecil, yang bahkan kita tidak memperhatikannya dan dipertimbangkan sebagai 0 atau 0. Area breakdown. Jika kita terus-menerus secara kontinu meningkatkan tegangan balik, kita akan mencapai suatu kondisi yang disebut tegangan breakdown dioda. Pada titik ini, sebuah proses disebut dengan avalanche breakdown terjadi dalam lapisan kuras semikonduktor dan dioda mulai menghantarkan panas dalam arah berbalik, menghancurkan dioda. Kita dapat melihat dari grafik bahwa breakdown memiliki sebuah lutut atau tikungan yang sangat tajam, yang diikuti oleh sebuah hampir peningkatan secara vertikal pada arusnya.